Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Kartu kamu keluar. Kamu lagi kenapa ini? Ada situasi apa? Kayak hatinya nggak happy banget gitu. Kayak ada yang berat, kayak ada yang ganjil, ada yang ganggu. Bisa jadi ini sesuatu yang besar. Besar sih kayaknya. Karena dua kombinasi ini nih. 9 ke 10. Ten of Swords. And 9 ke 10 of Swords. Lalu di sini ada Judgment. Mungkin ya di bulan Oktober ini ada sesuatu yang signifikan. Dan itu bikin kamu cemas, bikin kamu tidur gak nyenyak. Ada situasi ini tuh kayak udah ada di kepala kamu atau di hati kamu cukup lama gitu ya. Dan itu tuh udah ibaratnya menggerogoti hati, jiwa, pikiran kamu. Tapi kamu nggak melakukan apapun gitu dengan hal ini. Atau memang kondisinya memang lagi berat gitu, antara kamu tahu nih ada situasi tertentu atau orang-orang tertentu yang perlu kamu lihat, atau memang ada hal-hal yang memang terjadi di luar dugaan kamu dan kamu lagi struggling gitu dengan situasi ini. Contoh hal-hal di luar dugaan misalnya kehilangan orang karena meninggal, kehilangan pekerjaan karena mungkin perusahaan tempat kita kerja itu juga lagi struggling secara finansial ya. Itu kan yang di luar dugaan kita, tapi juga sebagian dari kamu memang situasi ini nih udah bikin apa ya, bikin kamu ngebatin lah simpelnya gitu selama ini. Tapi kamu nih ya kayak nggak mau lihat atau memang nggak lihat ya. Kayak ada tema tentang nggak mau lihat tentang situasi tertentu. Sebagian dari kamu ini tentang hubungan romantis kamu sih, atau tentang hubungan-hubungan yang signifikan di hidup kamu. Ini sebagian lagi ada tema tentang berdamai. Bisa jadi orang dari masa lalu atau apapun yang terjadi sekarang, konflik ini, masalah ini, salah satu pihak berusaha kayak kayak ayo coba kita benahin, ayo kita mulai lagi dari awal, hal-hal semacam itu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Kenapa aku bisa bilang kayak ada sesuatu yang bikin kamu ngebatin gitu ya? Itu tadi bisa jadi ada hal-hal di luar diri kamu, ada yang di luar diri kamu, di luar kendali kamu, tapi memang ada satu hal yang sebenarnya kamu perlu lihat sih. Ya, terutama untuk hubungan tertentu di hidup kamu. Karena gini, ini tuh Ten of Swords itu sebuah akhir, ini rasanya sangat menyakitkan gitu, kayak karena gini ya, mungkin aku pernah bilang di reading kamu, semua tema-tema yang berat itu banyak kan adanya di sword ya, di tema pedang. Kalau di elemen lain kayak misalnya di cups, di pentacles, di one itu tema campur-campur, tapi yang berat-berat itu semua ada di sword ya. Dan ini pedangnya udah nancep semua. Tapi di satu sisi nancep semua, sakitnya kan udah mentok. Bagusnya adalah 10 itu angka completion gitu. Dan gini, ketika sakit kamu udah mentok, antara kamu lakukan sesuatu ya, atau semesta membawa kamu ke sebuah tempat yang baru gitu. Nih, ketika kamu melakukan sesuatu, nih kan Page of Swords ini adalah energi orang mengamati, mikir-mikir, cari informasi gitu ya. Ketika kamu sakitnya udah mentok sama situasi ini, kamu tuh mulai mikir, aku masih mau kayak gini lagi atau enggak? Aku masih mau berada dalam situasi ini atau enggak? Kedepannya, apakah aku masih misalnya bersama orang-orang ini, bersama dengan situasi ini, ya? Karena Page of Swords itu adalah energi mata-mata, energi orang yang uh, strategik gitu. Dia punya strategi, tinggal gimana dia eksekusi strategi yang dia punya. Ini tema kamu di bulan Oktober gitu. Jadi kalau misalnya kamu ini situasinya udah berjalan ya, jadi kayak ini sebuah konfirmasi buat kamu. Misalnya udah dari bulan September atau dari bulan Agustus atau bahkan jauh sebelum ini ya. Nih, blessing kamu adalah ini kartu kamu ya, Chariot. Blessing kamu adalah Chariot dan Judgment gitu. Ketika sorry buat noise-nya. Ketika gini, Judgment itu adalah kayak mata kamu terbuka gitu untuk sebuah hal yang tadinya kamu nggak lihat. Akhirnya kamu tersadar, akhirnya kamu tahu kamu perlu ngapain. Dan ketika hati dan pikiran kamu sinkron, itu Chariot ya. Hati dan pikiran kamu sinkron, kamu udah oke, gue harus melakukan ini. Disitulah ada pergerakan, disitulah ada movement. Karena sekarang posisinya ada di blessing kamu ya, ketika kamu jujur, ketika kamu beneran lihat hal-hal yang perlu kamu lihat selama ini. Karena Chariot itu adalah energi progres, pergerakan, melakukan sesuatu yang penting,
yang sepadan gitu dengan apa yang kamu dapat, itu Chariot ya. Dan posisinya ada di blessing kamu. Ketika kamu melakukan hal itu akan mendatangkan, bisa jadi ya momentum yang kamu bangun, bisa jadi kesempatan-kesempatan, pintu-pintu yang terbuka, atau hal-hal yang kamu tadinya nggak pikir kamu bisa temukan di hidup kamu ya, ketika kamu memutuskan melepaskan energi-energi negatif, sesuatu yang toksik ya. Ini untuk kamu yang berada dalam situasi di mana ini sudah berlangsung untuk beberapa saat ya. Beda cerita skenarionya untuk kamu yang misalnya itu tadi hal-hal yang di luar dugaan kamu gitu. Dan untuk kamu yang dengan skenario itu, hal-hal di luar dugaan kamu nih, situasi yang bikin kamu cemas, bikin kamu ngebatin, kayak aku melihat ada progres sih ya. Ada progres di bulan Oktober ini buat kamu. Misalnya gini, kayak progres akhirnya kamu mendapat peluang pekerjaan yang baru, peluang bisnis baru, ada kayak orang-orang yang membantu kamu ya, atau apa yang kamu bangun selama ini kayak kamu melihat nih, ada hasilnya loh. Customer aku naik loh. Hal-hal semacam itu yang aku bicarakan progres gitu. Lalu yang jadi tantangannya konflik. Ini kayaknya tema sebagian besar memang untuk kamu yang berada dalam hubungan romantis tertentu deh, atau ada hubungan-hubungan tertentu yang bikin kamu ngebatin gitu. Dan tantangannya Five of Wands. Five of Wands itu memang angka transisi ya, tapi di satu sisi angka yang berbicara tentang konflik juga gitu. Dan ada orang yang Four of Cups jadi tantangan ya. Four of Cups tuh biasanya temanya memang udah ganjel gitu ya, udah agak negatif. Tapi sekarang posisinya ada di tantangan kamu. Orang ini tuh mungkin di bulan Oktober ini kayak kamu kayak kamu berusaha banget gitu untuk bisa berkomunikasi sama orang ini, atau itu tadi berdamai atau berusaha menemukan jalan tengah untuk situasi ini adalah problem, entah kamunya yang udah nutup diri atau si orang ini yang nutup diri, atau dua-duanya udah sama-sama kayak karena situasi ini udah terlalu lama gitu ya, jadi kayak udah sama-sama mentoknya gitu. Jadi di bulan Oktober ini sangat mungkin ya untuk berkomunikasi dengan orang-orang ini ya, entah orangnya satu atau beberapa orang, itu sebuah tantangan buat kamu. Hal yang perlu kamu perhatikan, memang sulit berbicara, mengkomunikasikan, atau berdamai dengan situasi ini atau dengan orang-orang ini, tapi walaupun sulit, itu sesuatu hal yang kamu perlu lakukan gitu ya, biar biar ini nggak berlarut-larut gitu. Karena kayak ibaratnya bom waktu sih kalau kamu nggak bahas ini atau kamu nggak address masalah ini. Ibaratnya ini akan jadi bom waktu dan kamu nggak bisa lari terus ya. Apapun outputnya nanti, walaupun mungkin hasil nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tapi kamu udah berusaha dan kamu sudah melakukan bagian kamu gitu ya. Yang bukan bagian kamu, yang di luar kendali kamu, ya udah. Yang penting kamu sudah berusaha terbaik untuk situasi ini ya. Atau kamu sudah berusaha untuk mengkomunikasikan apa yang perlu kamu komunikasikan. Dan juga sebagian dari kamu dengan kamu kayak berusaha mengkomunikasikan hal ini, atau kamu berusaha membawa perubahan, melakukan sesuatu dengan hal ini ya, outputnya sebagian yang tadi aku udah bilang ya, mungkin situasinya berakhir, mungkin ada perubahan sikap ya. Jadi akhir dari konflik ini adalah perubahan sikap dari orang-orang yang terhubung sama kamu. Jadi kayak pihak-pihak terkait tuh kayak sama-sama mau belajar, sama-sama mau cooling down gitu, sama-sama kayak mau berusaha untuk membereskan situasi ini. Tapi sebagian lagi memang ada hubungan yang perlu berakhir gitu. Pisces dapat kartu ini juga ya. Ya, memang sebagian dari kamu ini adalah problem berhubungan dengan finansial pekerjaan gitu. Karena di sini ada situasi sulit. Ya, atau ya yang terpikir sama aku, uang itu yang bikin masalah. Kondisi finansial itu yang bikin masalah dalam hubungan atau dalam rumah tangga kamu. Tapi gini ya, hubungan itu kan banyak ujian ya. Kadang ada uang masalah, nggak ada uang masalah juga. Itu cuman itulah ujian untuk sebuah hubungan gitu. Apakah hubungan itu bisa bertahan untuk jangka panjang gitu. Justru itu kamu bisa lihat gitu kesungguhan seseorang untuk bersama-sama kamu, atau justru kamu nih yang melihat ketika misalnya hidup itu kan nggak selalu mulus ya, ketika keadaan naik turun, apakah kamu mau terus berjuang bersama orang ini atau berusaha untuk situasi ini, atau ketika ada masalah justru itu yang bikin buyar sebuah hubungan ya. Nih, pintu menuju pemulihan hati kamu, hidup kamu, dan menuju kebahagiaan kamu gitu ya. Jadi antara situasi ini berakhir dan kedua belah pihak sama-sama berusaha, atau ya udah hubungan ini memang perlu berakhir dan kamu perlu move on sama hidup kamu. Satu pesan lagi, kamu perlu menenangkan diri, perlu banyak berpikir. Ya, kamu sudah banyak berpikir sih, tinggal tinggal gimana
kamu nggak membiarkan emosi kamu yang nyetir kamu. Jadi kalau kamu perlu komunikasi itu bukan kamu dengan meledak-ledak marah-marah atau dramatis ya, karena elemen air bisa sangat seperti itu ya. Tapi kamu bisa bersikap dengan tenang, kamu sudah banyak berpikir, kamu bersikap dengan tenang, kamu mengkomunikasikan dengan tenang apa yang perlu kamu komunikasikan ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.